saudara kita dari Surabaya. Beliau master terapis nasional. Yang tidak internasional, yang tidak diragukan lagi. Beliau juga salah satu trainer terapis di Indonesia, sekaligus beliau pengamal zikir nafas sadar Allah, 3T dan ATP. Tidak banyak bicara, mari kita sambut Bapak Muhtar dari Surabaya. Subhanallah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Salam hormat kepada Bapak Ibu semua dimanapun berada yang menyaksikan siaran langsung ya? Iya. Siaran langsung atau mungkin nanti yang baru bergabung di siaran tundanya ya di Facebook dan di channelnya mana ini? Pak Yusuf. AA Yusuf Dan Bejo SA Channel. dan Beco SA Channel. Jangan lupa like, subscribe ya mata kodenya dan share. Subhanallah. Alhamdulillah Bapak Ibu. Mungkin saya lebih ke arah sharing ya. Iya. Ada dua hal yang mau saya sharingkan. Yang pertama tentang terapi. Yang kedua hal yang nyantol ya, yang klik beberapa hari ini ketika saya berada di Padepokan Patrap. Ya, yang pertama tentang terapi ya. Ini sebetulnya bukan hanya untuk terapi ya, untuk apapun. Dan ini sudah sering dan diulang-ulang ya di siaran YouTube-nya Mbak Beco maupun A Yusuf maupun di ini sama Pak Setio Purwanto, bahwa ketika nerapi ya itu sebetulnya harus bergantung sepenuhnya pada Allah. Jadi seringkali ketika nerapi terus ini biasa, ini kira-kira gini ya, itu berulang kali jadi semakin ini istilahnya tuh bulat, semakin loh kok tambah sakit atau enggak sembuh ininya tuh enggak selesai. Nah itu langsung dipahamkan, istighfar, langsung kembali bergantung pada Allah, biasanya langsung terurai. Jadi ketika menerapi ada panggilan terapi, wah ini sebuah amanah. Ini nanti yang kedua hubungannya dengan ATP ya. Itu dari awal sudah melangkah pun sudah harus bergantung. Yang sering kali saya lakukan yaitu sudah awal itu saya mendoakan ketika sudah tahu namanya, ketika tahu sudah sakit ya udah bergantung pada Allah di dalam doa itu. Itu ketika menerapi. Jadi yang sering terjadi yaitu patrap terapi. Itu kemarin terjadi pada waktu nerapi sesepuh kita juga Pak D Supoyo. Di awal itu sempat ngedropnya itu kalau orang yang bisa jadi panik, tiba-tiba melemas gitu. Masa ini ya harus langsung saat itu juga langsung menyerahkan pada Allah, bergantung pada Allah. Berikutnya diarahkan Allah untuk menerapi titik-titik tertentu. Kembali kesadaran beliau Pak Supoyo, bangkit lagi,
terus bisa diterapi lanjutan yang lebih ini lebih sadar. Akhirnya alhamdulillah kemarin bisa bergabung sharing-sharing di pagi hari. Semoga Allah memberi kesehatan dan kebaikan untuk Pak Poyo dan untuk semua jamaah Sadarawa dimanapun berada. Yang kedua yang klik di saya selama beberapa hari ini di Padepokan Patrap. Sebetulnya ini materi lama, cuma saya kliknya itu baru tadi malam setelah siaran langsung Pak Pur. Kliknya itu bukan di siarannya tapi di sharing-sharingnya ketika selesai siaran, yaitu tentang ATP. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu kalau jenengan paham ATP, ya itu yang harus kita lakukan. Jadi setiap saat, setiap waktu, dari kegiatan satu kegiatan berikutnya, dari aktivitas satu kegiatan aktivitas berikutnya, itu landasannya yaitu ATP. Kalau Bapak Ibu yang belum tahu ATP itu apa, yaitu amanah tanda perintah. Jadi kalau dulu saya itu agak loadingnya agak lama. ATP itu apa, satu gitu ya, satu kegiatan satu. Biasanya saya ATP itu ketika kegiatannya yang agak besar, ketika nerapi atau kegiatan apa. Dan ternyata lebih dalam lagi enggak, bahkan hal yang terkecil pun langsung saat itu ATP-nya apa, amanahnya apa, tandanya apa, perintahnya apa. Just do it, don't delay. Jadi Pak Pur tadi malam itu cerita, ya udah gitu, apapun posisi jenengan, aktivitas jenengan, kegiatan jenengan atau keseharian jenengan, ketika dilandasi dengan ATP, kalau bahasanya itu wali itu, ndak ada kekhawatiran, ndak ada kalau ndak ada. Jadi untuk yang berdagang, coba mulai saat ini, mulai hari ini dan seterusnya silakan berdagang gunakan konsep ATP yang mengajar, atau yang mungkin ibu-ibu rumah tangga. Wah, itu seharusnya juga menggunakan konsep ATP. Banyak contoh ya yang sampaikan Pak Pur ketika sharing-sharing. Misalnya seorang pemulung dengan anak 5. Itu kalau ndak ATP, pikirannya wah ndak cukup, sehari-harinya mumet aja dan isinya mumet. Kalau ketika ATP, tiba-tiba anaknya wis besar, wis selesai lulus kuliah di sini, wis punya cucu dan sebagainya. Pak Pur juga bercerita, ini kasus kisah nyata ya, bagaimana ATP itu sangat bermanfaat. Ini entah itu jamaah atau bukan jamaah yang tidak tahu, itu mempunyai problem tentang putranya, bukan putri remaja, sehari-harinya sering berteman dengan teman-teman cowok dan sering
keluar kota kemana itu naik truk. Wah, ini orang tua siapapun pasti yang punya anak seperti ini ketar-ketir itu. Nah, ketika konsultasi sama Pak Pur, ditanyai amanahnya seorang anak ini apa? Ya Pak, berarti amanahnya anak. Tandanya suka pergi-pergi naik truk sama tahu. Perintahnya apa? Ini Wah. luar biasa perintahnya itu disangoni. Ya itu di luar ini saya. Prestasi. Iya. Pikiran. Nah, semuanya ini nganu ya, didasarkan pada sadar Allah ya. Jadi perintahnya itu perintah Allah, bukan apa atau apa enggak. Itu disadari Allah, ini perintahnya Allah gitu. Lah kok perintahnya itu tambah disuruh nyangoni, memberi uang saku. Ya udah, jalankan. Nah, seperti biasa, anaknya kok wis mulai tanda mau keluar. Mau kemana? Jalan. Sama siapa? Teman. Udah punya saku belum? Belum. Ya udah, ini bapak kasih. Kurang tidak apa-apa. Telepon bapak. Iya. Kita kalau ada apa-apa telepon bapak ya. Kurang apa belum? Kurang. Ya udah, ini bapak tambahi. Oh, si anak kan juga mikir ketika biasanya dimarahi, dicegah, berusaha dicegah. Lah ini kok tambah ngadu seperti direstui, dikasih uang saku, ditambahkan, dilebih. Dan subhanallah yang terjadi ndak pakai lama, kegiatan keluar naik truk itu langsung berhenti, dan putri tersebut langsung anteng di rumah. Kegiatan seorang putri sebagaimana biasanya. Alhamdulillah, semoga Allah memberkahi sang putri dan keluarganya. Amin. Artinya apa? Bahwa amanah harus dikembalikan ke Allah. Amanahnya ya apa ya? Ya Allah. Tandanya, ini dengan amanah ini terus ada tanda apa? Perintahnya. Jadi saat itu ketika Pak Pur cerita, saya bahwa ATP ini luar biasa. Berikutnya ATP keseharian, nyambung ATP 1 ke ATP 2 dalam kegiatan 1, kegiatan 2. Langsung saat itu saya berdoa pada Allah, wah ini harus selalu ATP terus ya Allah, mudahkan saya ATP, sebaik-baik ATP terbaik, ATP lurus ke Allah, ATP sadar Allah, la ilaha illallah, la haula wala quwwata. Saya doa supaya auto ATP. Itu saat itu, malam itu doa saya dalam hati, auto ATP. Langsung sikap menerima. Dalam ATP itu ada sikapnya ya. Di amanah itu sikap menerima amanah. Di dalam tanda itu siap menerima tanda. Nah, di dalam perintah ini ada 2, siap menerima perintah dan siap menjalankan perintah. Just do it, don't delay. Terus ada clue lagi dari Pak Pur tentang ATP itu, yaitu meminimais pikiran. Meminimais ketika sudah ATP, sudah sadarannya ke Allah. Kalau pikiran masuk ini nanti jadi mikir.
Saestu saya yang terjadi saya ya seperti itu ketika pikiran masuk itu nanti jadi perhitungan pikiran malahan. Wah, ini kalau saya jalankan gini kalau enggak gini. Wis gitu. Sarannya Pak Pur ketika itu sudah sadar, oh minimize pikirannya, ya udah action aja, lakukan ini, berikutnya apa, lakukan itu, wis ikuti saja petunjuk Allah, perintahnya apa dalam amanah itu, tandanya apa, perintahnya apa, wis ikuti aja. Nanti ketika ada amanah yang emang harus berpikir, ada tanda untuk berpikir, ya udah itu dijalankan. Oh, nah, itu mungkin tentang pekerjaan yang memang butuh perhitungan atau apa yang harus berpikir, ya udah. Nah, saya itu tuh berpikir. Nah, ketika apa butuh action, dominan action, pikirannya diminimasi, ya udah lakukan. Ya seperti itu Mbak Bejo, AA, Bapak Ibu semua, monggo dilanjutkan yang lain. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Muhtar ya, dari Surabaya beliau termasuk senior kita, dan apa yang beliau terima luar biasa sekali. Jadi yang namanya ATP itu seiring dengan turunnya ilham. Ya, ilham itu turun setiap detik ya, setiap saat turun. Terus mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, sampai tidur lagi, terus 24 jam. Dan karena itulah ATP ini berlangsung terus-menerus. Mulai bangun tidur itu sudah ATP, badan lusuh. Nah, itu amanahnya. Badan tandanya lusuh, perintahnya mandi. Setelah mandi selesai, kemudian ada amanah lagi untuk rapi-rapi. Setelah itu dengar sholat, dengar azan, itu amanahnya diri, tandanya azan, perintahnya sholat terus. Setelah terus gitu sampai kita nanti tidur lagi ya, termasuk dalam siaran langsung ini. ATP-nya apa Mas? Amanahnya apa ya? Amanahnya jamaah. Amanahnya jamaah, Tandanya mau pulang. Perintahnya ngopi bareng dulu. Live dulu. Jadi amanahnya jamaah secara luas ya. Tandanya kita butuh penyegaran semua. Kemudian perintahnya adakan live ya. Karena suguhannya kopinya kurang satu ya, maka ngopi bareng. Acaranya ngopi bareng, ngobrol tentang iman dan ihsan.